Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi kedua dari mata kuliah mekatronik kita, yaitu mengenai pengenalan sistem mekanik, di mana materi ini meneruskan tentang materi sebelumnya, yaitu pengertian tentang mekatronik. Pengenalan sistem mekanik akan dibagi menjadi dua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai review yang terkait tentang mekanika statis. Pada dasarnya materi ini disusun yang nantinya untuk mendukung pembelajaran pada bidang mekanik, di mana materinya saya ambilkan dari kasus-kasus pada mata kuliah fisika. Langsung saja. Yang pertama adalah torsi. Jadi penekanan di dalam materi ini adalah gerak rotasi ya. Karena untuk gerak translasi mungkin sudah diharapkan teman-teman sudah mendapatkan pengetahuan yang lebih matang gitu ketika menjalani mata kuliah fisika dasar. Mengapa gerak rotasi? Karena beberapa aktuator, beberapa sistem di mekatronik itu disusun atau merupakan fenomena-fenomena gerak berputar gitu, rotasi gitu ya. Walaupun memang ada beberapa juga yang translasi, tapi fokus dari mata kuliah ini adalah fokus dari bahan ini adalah tentang gerak rotasi. Hal yang kita pelajari yang pertama itu adalah torsi, di mana torsi ini adalah suatu kecenderungan, suatu gaya untuk memutar benda tegar terhadap titik poros tertentu. Nah, kalau misalkan kita di dalam pergerakan translasi kita mengenalkan yaitu gaya. Nah, ketika gaya tersebut dikenakan pada suatu benda di mana berjarak L gitu ya, berjarak L dari pusat rotasinya, maka itulah yang disebut sebagai torsi, di mana torsi ini itu akan menyebabkan benda tersebut berputar. Kurang lebih representasi seperti ini secara vektor. Ketika F berada sejauh D gitu ya, sejauh ini berarti kalau dari pusat rotasi sejauh D, dia akan menghasilkan vektor ini apa namanya, torsi itu bisa pakai kaidah tangan kanan ya, seperti itu. Nah, nantinya torsi inilah yang menjadi salah satu parameter untuk daya mekanik ya, ketika kita membahas mengenai khususnya motor listrik. Nah, setelah kita sedikit mereview tentang torsi, yang selanjutnya adalah tentang momen keseimbangan, kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Nah, di sini kalau di fisika dulu pastinya nanti kita akan coba bahas juga, terdapat beberapa kasus keseimbangan ya. Jadi benda itu disebut seimbang. Itu syaratnya adalah yang pertama, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0, baik untuk sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Itu aja nggak cukup. Jadi yang kedua adalah resultan momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau dengan kata lain benda tersebut juga tidak berputar ya. Tidak berputar atau dia berputar dengan kecepatan konstan itu maksudnya. Melanjutkan, ini adalah salah satu contoh kasus di mana ketika ada suatu batang, mungkin ini batang kita bisa abaikan ini ya, beratnya, dikenakan gaya secara tegak lurus ke atas 150 Newton, ke bawah 600 Newton, ke atas lagi 150 Newton, dan ke bawah 250 Newton. Batang sepanjang 4,8 meter, di mana gaya ini
itu dikenakan pada titik-titik tertentu pada suatu batang yang mengalami gaya seperti ini gambarannya, maka hitunglah besar torsi terhadap ujung A. Yang kedua adalah besar torsi terhadap ujung B. Nah, maksudnya pada ujung A ujung B adalah ketika ujung A itu menjadi poros dari pergerakannya. Kalau untuk B berarti yang B ini yang menjadi pusat rotasinya ya. Oke, untuk tinjauan pertama, nah yang perlu diperhatikan di sini adalah tadi torsi yang dihasilkan oleh gaya itu berbanding lurus juga dengan jarak antara lengannya, ya. Jadi jarak pusat rotasi ke lengan yang dikenai gayanya. Nah, dari sini ketika kita menjadikan A sebagai pusat rotasinya, maka kita mengabaikan gaya yang terjadi di titik A. Sehingga kita bisa melihat sigma MA atau torsi di A sama dengan 600 kali 1,6 minus 150 ya, ini 150 kali 2,8 ditambah 250 kali 4,8. Ini dimana biasanya kan ada ini ya, kalau untuk gerak-gerak dinamika gerak gitu biasanya kita mempunyai kesepakatan sendiri ya. Kalau ini kasusnya adalah ketika dia berputar searah dengan jarum jam, maka dia nilai torsinya positif. Kalau kebalikan dari arah jarum jam jadi negatif ya. Intinya ketika memang kita konsisten maka hasilnya akan sama saja. Oke, seperti itu hasilnya nanti dihitung kembali ya. Tadi ada salah ketik di sini. Jadi intinya 600 kali 1,6 jaraknya dikurangi 150 kali 2,8 karena kita ambil dari jarak lengannya ditambah 250 dikali 4,8. Untuk yang B, ini sepertinya saya salah 2 kali. Kalau yang B berarti ini diabaikan, ini bernilai positif 150 kali 4,8 sebentar. Ini 150 kali 2, oke, positif. Tambah 600 kali 3,2, oke. 150 kali 4,8. Nanti ini coba dicek ulang ya, apakah perhitungan saya benar. Jadi dengan kata lain ini B, ini juga B. Gitu ya, maaf sama banyak typo. Seperti itu. Oke, jadi di sini menggambarkan bahwa kita bisa menghitung torsi di titik A maupun di titik B ketika dijadikan sebagai pusat rotasi. Nah, dari situ, nah ini nanti silahkan dikerjakan di catatan saja. Nah, nantinya kita bisa bahas ketika pertemuan selanjutnya teman-teman. Jadi intinya silahkan dikerjakan di catatannya, nanti akan saya panggil ya, secara random gitu untuk menyelesaikan nomor 2 dan nomor 3. Nah, tetapi contohnya misalkan nomor 2 di batang AB homogen dengan panjang 80 cm, beratnya 1,8 kg, menyangga beban seberat 3 kg. BC adalah tali. Berapakah tegangan tali dalam Newton jika jarak AB itu adalah 100 cm dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini agar benda tetap setimbang ya, maka syaratnya adalah sigma F itu, jadi intinya adalah sini diuraikan dulu ya, diuraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini gitu ya. Jadi di sini ada gaya berat batang, ini juga ada berat bebannya. Ini kita ketahui masanya ya, ada beratnya. Setelah itu kita uraikan juga tegangan tali. Kalau ini massa seperti ini, berarti nanti agar dia tetap
ini kan sebenarnya tidak ada mekanisme translasi atau pergerakan translasi, ada cuma rotasi. Berarti ketika kita membahas tentang kesetimbangan, maka kita menggunakan sigma torsinya sama dengan 0. Nah, silahkan nanti dicari nih. Jadi komponen mana saja gitu ya yang membuat sistem ini itu bergerak turun dikurangi yang bergerak ke atas. Tentunya tegangan tali ini nantinya berfungsi untuk menahan batang ini agar tidak jatuh ke bawah. Nah, itu nanti bisa menjadi clue untuk pengerjaan nomor 2. Begitupun juga nomor 3. Kalau nomor 3 ini mungkin sedikit ini ya, ada efek-efek ini, ada kasar di sini. Jadi kalau ini clue-nya adalah di di gambar semua gayanya. Tentunya kalau dia ada menempel ke suatu beban, maka dia harus ada gaya normal yang arahnya keluar dari permukaan gitu ya. Seperti itu. Karena ini kasar berarti ada koefisien gesek ya, yang itu yang nanti akan dicari. Berarti kalau dia setimbang gitu ya, berarti sigma torsinya sama dengan 0 dan sigma F-nya sama dengan 0. Jadi monggo nanti dicari. Intinya adalah berapa nilai friksi antara lantai dengan ujung B agar batang setimbang tepat akan bergerak gitu ya. Jadi kalau dia lebih kecil dikit aja dia sudah merosot gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk nomor 3 nanti monggo diselesaikan dulu di catatannya masing-masing, nanti akan kita bahas mengenai masalah kesetimbangan ini. Nah, setelah kita membahas ke torsi, tentunya tidak lengkap rasanya ya ketika kita tidak belajar mengenai momen inersia. Nah, sebagai gambarannya, ketika kita membahas mengenai gaya atau gerak lurus gitu ya, maka ketika kita memberikan suatu gaya, maka gerakan dari benda yang kita berikan gaya itu akan dipengaruhi oleh massa, kan gitu ya. Jadi intinya semakin besar massa yang diberikan, semakin besar massa yang dipunyai gitu ya, dan dimiliki oleh benda tersebut, maka semakin besar pula gaya yang diberikan gitu ya, untuk memindahkan benda pada kecepatan tertentu sejauh kalau untuk sejauh berarti kan energi ya, jadi kalau gaya berarti untuk menghasilkan perubahan kecepatan gitu ya, F sama dengan yang kali A. Nah, kalau untuk gerak rotasi tentunya ada satu besaran yang definisinya adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa besar kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan kondisinya atau kelembaman gitu ya, yang nantinya kita sebut namanya momen inersia. Jadi semakin besar momennya semakin susah dia digerakkan. Bukan cuma digerakkan sih, dalam artian diubah dari kondisi setimbangnya. Misalkan kondisi setimbangnya diam, berarti digerakkan susah. Kalau dia kondisinya udah bergerak, ditambah cepat ataupun ditambah lambat, itu juga susah gitu ya. Misalkan kalau yang kasus yang kedua mungkin kayak untuk truk gitu ya, truk kontainer gitu ya, sama mungkin mobil ABV gitu ya. Tentunya ketika dia habis melaju terus direm gitu ya, tentunya kan berbeda gitu ya, untuk dapat menghentikan dari laju ya. Nah, dari situ kita mengenal ada dua buah momen inersia. Yang pertama adalah partikel. Kalau kasusnya itu adalah suatu partikel-partikel yang tersebar gitu ya. Terus nanti kita tentukan sumbu putarnya, terus kita hitung momen inersia pada sumbu putar tersebut gitu. Kalau kasusnya itu adalah partikel-partikel, maka momen inersia partikel
merupakan hasil kari dari antara massa dan kuadrat jarak tegak lurus sumbu rotasi ke partikel atau IMR kuadrat. Kalau untuk momen inersia benda tegar itu adalah benda yang tersusun dari atas banyak partikel ya, atau titik yang tersebar merata, maka I itu adalah sigma MI kali RI kuadrat. Nah ini kalau memang kita bisa menghitung ya partikelnya gitu. Nah kebanyakan nanti kita berurusan dengan momen inersia untuk bentuk-bentuk yang beraturan, untuk bentuk-bentuk yang rigid gitu ya. Misalkan yang kita kan sering nih lihat nih seperti ini, batang tipis, bukan tipis ya, batang yang kecil gitu ya, kecil tapi panjang. Ada juga yang bola berongga gitu ya, zaman SMA dulu. Jadi untuk momen inersia untuk benda yang memiliki bentuk teratur dan diputar pada sumbu rotasi tertentu, maka I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah biasanya teman-teman nanti bisa melihat momen inersia ini di dalam tabel untuk beberapa bentuk yang memang sudah didefinisikan gitu ya. Biasanya untuk tabung pejal, tabung berongga, tabung tipis yang berongga, bola yang pejal gitu ya. Itu sudah dihitungkan untuk momen inersia ya. Nah ini salah satu contoh bagaimana menghitung suatu benda batang yang bersifat homogen, tidak punya kita jari-jarinya kecil sehingga diabaikan dan diputar secara melintang gitu ya. Panjangnya adalah L. Nah berapa nilai inersianya gitu ya. Nah ketika kasus seperti ini, maka kita hitungkan dengan integral, karena nggak mungkin juga kita menghitung ini berapa partikel yang menyusunnya kan gitu ya, M kali R kuadrat gitu ya, terlalu banyak. Maka kita menggunakan integral. Jadi integral dari minus L per 2 sampai L per 2 ini kita menjumlahkan M kali R kuadratnya ya, setiap partikelnya, X kuadrat dikali M per L dx. Nah mengapa nih M per L dx? Nah ini karena sifat batang itu homogen, maka perbandingan panjang dan masanya itu seragam kan gitu ya. Jadi dm per dx sama dengan M per L, di mana M itu massa benda, L itu panjang benda. Kita kali silang, jadilah dm kita bisa substitusikan menjadi M per L dx, di mana X-nya memanjang dari minus L per 2 sampai L. Nah, dari situ kita dapat nilainya adalah 1/12 ml kuadrat. Gitu ya. Ini tentunya nilai ini itu teman-teman bisa lihat di dalam tabel. Nah, yang kedua adalah teorema sumbu paralel. Bagaimana ketika biasanya yang ada di dalam tabel itu adalah ketika sumbu putarnya itu berada di center dari benda tersebut. Bisa ini sejajar sumbu Y, bisa juga sejajar sumbu X gitu ya, membelah ke dalam gitu. Nah, bagaimana kasus ketika porosnya itu digeser sejauh H kalau di sini ya, sejauh jarak tertentu gitu. Nah, kita untuk mencari momen inersia itu kita ada satu teorema, yaitu teorema sumbu paralel. Momen inersia benda yang memiliki bentuk teratur dan dapat diputar pada sumbu rotasi tertentu, maka inersianya bisa dicari dengan I sama dengan I, ini I ketika I pada center of mass gitu ya. Jadi pada pusat masanya, ditambah M besar kali H kuadrat, di mana M itu massa benda total, H kuadrat adalah jarak dari pusat rotasi ke lokasi poros yang baru. Nah, dari sini kita lihat I plus MH kuadrat, kita masukkan setengah ml kuadrat karena kita sudah nyari tadi.
plus M dikali setengah L kuadrat. Kenapa L kuadrat? Karena setengah L kuadrat karena dia segini L, tadi pusatnya itu di setengah L. Maka kita lihat hasilnya adalah sepertiga ML kuadrat. Nah ini juga sama, nanti teman-teman lihat di beberapa tabel hasilnya juga sama. Nah ini beberapa contoh kasus. Nah teman-teman nanti ke bagian yang nomor 2 nih, saya ke bagian nomor 1 gitu ya. Nah hitunglah momen inersia pada sistem di samping. Nah ini bentuknya kan partikel nih. Kalau partikel pakai sigma saja cukup ya. Kalau pusat rotasinya di tengah. Nah kalau pusat rotasi di tengah berarti M setengah L kuadrat ditambah M, ya misalkan nanti ada 2M ya berarti 2M gitu ya. Jadi ini maksudnya benda yang ini, momen inersianya ini, benda yang ini, momen inersia ini, hasilnya ini. Nah bagaimana jika sumbu putarnya diubah ke arah kiri, misalkan benda ke sini. Nah kita pakai tadi yang paralel tadi, maka hasilnya akan M L kuadrat. Nah sekarang monggo nih, sekarang ketika sumbu P-nya di sini, di mana ini ada 3 buah benda, nanti carilah berapa momen inersianya ketika suatu sistem ini. Jadi ini bukan batang ya, ini hanya untuk menunjukkan bahwa ya mungkin kalaupun batang juga diabaikan ini masanya gitu ya. Ini juga sama. Jadi bagaimana kalau semua sistem ini diputar dengan sumbu rotasinya di P. Monggo nanti dicatat, berarti paling enggak ada tiga ini ya, 3 soal yang nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kita bisa melanjutkan ke mekanika dinamis atau bergerak. Nah, review kita selanjutnya adalah pusat massa dan titik berat. Benda tegar yang melakukan gerak rotasi memiliki pusat massa yang tidak melakukan gerakan translasi. Pusat massa dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut. Nah, jadi ini contohnya inilah stick gitu ya, yang biasanya untuk atraksi gitu ya. Ketika dia dilempar, pasti pusat massanya itu merupakan satu titik yang dia itu pergerakan secara parabolik gitu. Nah, kita lihat ini walaupun posisinya berubah-ubah, ini kan si tongkatnya itu kan ini ya berbalik arah gitu ya, tetapi pusat massanya tetap konstan dan bergerak secara parabolik. Nah, pusat massa itu bisa dicari dari setiap sumbunya X, Z, dan Z ketika 3 dimensi ya. Kalau 2 dimensi atau permukaan kita bisa cari X dan Y-nya gitu ya, pusat massa dari suatu benda. Atau ketika benda itu adalah merupakan benda rigid, maka kita bisa mencarinya dengan integral X dm per M. Y dan Z-nya menyesuaikan. Nah, oke, ini sorry, ini belum saya masukkan. Ini pengertian dari titik berat. Titik berat, titik berat. Nah, kalau titik berat adalah titik tangkap gaya berat benda, di mana titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Titik pusat berat akan berimpit, nah ini berimpit dengan titik pusat massa bila percepatan gravitasi pada semua titik di dalam benda tersebut adalah sama. Itu ya. Jadi nilainya bisa sama asalkan benda tersebut berada pada pusat gravitasi, nilai gravitasinya sama. Nah, pada benda-benda homogen itu maksudnya berat jenisnya itu sama ya untuk setiap penampaknya, maka rumus M ini itu bisa diganti dengan W. Nanti kita ketemu titik berat gitu ya, luas area kalau memang yang diketahui adalah luasan areanya, atau volume kalau memang yang diketahui adalah volumenya. Tapi pada dasarnya harusnya masanya gitu ya. Cuma karena dia itu homogen, ini nilai M ini bisa disubstitusi menjadi W, A, atau V tergantung yang diketahui di dalam persoalan. Oke, ini juga sama. Oh, berarti ini ada 4 penugasan buat teman-teman nanti. 2 untuk kesetimbangan, 1 untuk tadi
inersia, satu lagi untuk pusat massa dan titik berat gitu ya. Saya akan membahas yang pertama. Nah, tentukan titik berat di samping. Nah, biasanya untuk suatu bentuk-bentuk yang komposit itu maksudnya ya bukan bentuk dasar ya, bukan persegi, bukan segitiga gitu ya. Misalkan ini adalah bentuknya L. Sebelum ini kita ini ya, bentuknya L gitu. Maka untuk titik-titik komposit seperti ini, teman-teman bisa membaginya menjadi dua buah bentuk yang memang sudah well known gitu ya, titik pusat masanya, misalkan benda 1 dan benda 2. Dari situ setiap benda kita cari titik beratnya gitu ya. Ini Z1 untuk benda 1, pasti kalau persipanjangan di tengah-tengah nih, antara 0,40 berarti 20, antara 0,20 10 berarti 20,10 di sini. Benda 2 di sini yaitu ini 20 ya, berarti 20,60 kan, berarti ini titiknya di 50 ya kan, 50 ini di 20 berarti 50,20. Selanjutnya kita cari luasannya, karena apa, yang diketahui adalah luas kan, kita nggak ada keterangan M, nggak ada keterangan W, nggak ada keterangan volume gitu ya, malah yang ada adalah luasan, karena kan kita asumsikan tadi bendanya itu adalah homogen gitu ya. Kita lihat, cari luasnya, kita dapat 800 dan 800, kita cari titik beratnya pada sumbu X dan pada sumbu Y, sehingga ketahuan bahwa nilainya itu adalah 35 cm dan 15 cm. Jadi kira-kira di sini 35 sama 15. Jadi titik masanya kira-kira di sini. Ya. Nah, ini tergantung yang kedua nih. Berapa pusat massa benda di samping? Monggo. Nanti akan diselesaikan, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk ke mekanika dinamik ya, atau gerak, yang nantinya gambarannya adalah membahas mengenai transfer daya mekanik dengan belt, dengan gear, perubahan kecepatan dan lain-lain. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan disimak videonya, silahkan dipelajari materi pengayaannya dan dikerjakan di catatan masing-masing agar kita bisa membahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.